Penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD. Manajemen pendidikan inklusi. Manage berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti manajemen adalah kecakapan dalam membenahi, mengurus, mengelola, dan menjalankan. Adapun secara istilah, manajemen yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Inggris atau manajemen yang bermakna pengelola atau pemimpin panerangi pada tahun 2017. Manajemen pendidikan kolaboratif atau inklusi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengoperasian, dan pengendalian kegiatan sistem pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau dicadangkan. Jenis pendidikan inklusi. Yang pertama adalah sekolah segregasi, merupakan sekolah yang memisahkan anak yang berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler. Yang kedua, sekolah terpadu adalah sekolah yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler tanpa adanya perlakuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan individual anak. Serta yang terakhir adalah sekolah inklusi. Pada sekolah inklusi, setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya. Semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi atau penyesuaian. Ruang lingkup pendidikan inklusi. Ruang lingkup pendidikan inklusi meliputi yang pertama manajemen kurikulum atau program pengajaran, yang kedua manajemen kesiswaan dan peserta didik, yang ketiga manajemen sarana dan prasarana, yang keempat manajemen pendidik dan tenaga kependidikan atau teacher development and staff development, yang kelima manajemen hubungan masyarakat, yang keenam manajemen pembiayaan, dan yang terakhir manajemen budaya dan lingkungan sekolah. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan inklusi. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan juga proses pembelajaran yang aktif, kreatif dan inovatif, efektif, menyenangkan dan bermakna. Yang kedua, teratasinya masalah mutu pendidikan inklusi. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 5 kompetensi tenaga kependidikan, yakni kompetensi manajerial tenaga kependidikan. Fungsi dari manajemen pendidikan inklusi. Yang pertama, sebagai perencanaan atau planning. Yang kedua, melakukan pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, sebagai pelaksana atau implementation. Yang keempat, sebagai pengawas atau controlling. Serta yang terakhir, manajemen pendidikan inklusi penting untuk menggerakkan sumber daya manusia, perusahaan dan mendorong dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan demi tercapainya tujuan. Sistem penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD. Komponen penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD. Yang pertama, peserta didik. Peserta didik di sekolah inklusi terdiri atas 1. Peserta didik pada umumnya, yaitu peserta didik yang selama ini dikategorikan sebagai siswa normal atau biasa, dan juga 2. Peserta didik berkebutuhan khusus. Kedua, identifikasi dan asesmen. Identifikasi dimaknai sebagai proses penyaringan atau screening untuk menentukan jenis kebutuhan khusus peserta didik. Sedangkan asesmen adalah tindakan untuk menemukan atau mengenali kondisi peserta didik. Yang ketiga, kurikulum yang terbagi atas 2, yakni kurikulum akademik yang mengakomodasi kebutuhan atau kemampuan sesuai dengan kecerdasan, bakat, minat, dan potensinya, dan juga kurikulum kekhususan. Yang terakhir, ketenagaan yang meliputi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Faktor-faktor pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi. Yang pertama, adanya komitmen yang sungguh-sungguh dari kepemimpinan, manajemen, dan seluruh pendidik yang meliputi kepala sekolah, guru, dan staf. Yang kedua, adanya kesatuan cara pandang dan sikap positif dari seluruh penyelenggara sekolah dalam menerapkan budaya inklusif. Yang ketiga, kebijakan sekolah yang mendukung. Yang keempat, guru dapat bekerja sama dalam tim dan mampu bekerja sama secara kooperatif. Yang terakhir, adanya koordinasi baik antara guru kelas dan guru pendamping khusus. Faktor-faktor penghambat penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang pertama, terbatasnya dana untuk penyediaan media pendidikan yang dibutuhkan. Yang kedua, minimnya kreativitas di kalangan masyarakat dalam menyediakan media pendidikan. Yang ketiga,
Terbatasnya sumber daya manusia atau SDM yang memiliki kemampuan dalam penyampaian pesan-pesan pembelajaran kepada anak berkebutuhan khusus, serta yang terakhir kurangnya sosialisasi tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sistem penerimaan siswa inklusi di sekolah dasar. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus seyogyanya melibatkan berbagai unit terkait antara lain orang tua peserta didik, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, dan dinas pendidikan setempat. Pada beberapa sekolah, peserta didik berkebutuhan khusus tidak dapat diterima jika tidak membawa surat keterangan hasil asesmen dari rumah sakit atau keterangan dari psikolog. Akomodasi pembelajaran pendidikan inklusi di SD. Akomodasi digunakan ketika siswa mempelajari isi kurikulum yang sama, namun siswa dapat diajarkan dengan cara yang berbeda atau butuh perubahan lingkungan. Modifikasi digunakan ketika siswa belajar kurang atau berbeda konten kurikuler. Modifikasi bisa dilakukan pada tugas, tes, lembar kerja, atau bahan lainnya di dalam kelas. Akomodasi sendiri bisa terbagi dalam akomodasi ruang, akomodasi guru, dan juga akomodasi siswa itu sendiri. Kontrol dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusi. Menurut Ari Kunto dan CEPI pada tahun 2010, model CIPP merupakan model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai suatu sistem. Model evaluasi CIPP dapat diterapkan di berbagai bidang seperti pendidikan, manajemen, perusahaan, dan lain-lain dan di berbagai tingkatan, baik itu proyek, program, atau institusi, menurut Anggun pada tahun 2013. Model CIPP yang diperkenalkan oleh Staffel Beam mencakup hal yang pertama evaluasi konteks atau konteks evaluation, yang kedua evaluasi masukan atau input evaluation, yang ketiga evaluasi proses atau proses evaluation, serta yang terakhir evaluasi produk atau hasil yang biasa disebut dengan product evaluation.